Pemirsa, di saat Indonesia mulai memperlakukan PSBB di beberapa wilayah satu persatu, sejumlah negara di dunia pun ada yang memperpanjang lockdown, ada pula yang melonggarkan kebijakan. Lantas bagaimana selengkapnya? Berikut kita simak dalam fact check berikut ini. Nah, pemirsa, menimbang faktor apakah negara ini sudah melewati puncak ataukah belum, itu menjadi salah satu faktor penentu negara memutuskan memperpanjang lockdown atau tidak. Yang pertama kita akan lihat contoh negaranya. Yang pertama sudah saya rangkum, ini adalah negara Inggris. Kita akan lihat bahwa Inggris ini menyatakan memperpanjang lockdown hingga 3 minggu lagi. Kemudian ini juga melihat bahwa jumlah kematian di Inggris ini sudah mendekati 13.000 jiwa atau diklaim sudah melewati fase puncaknya. Artinya ini Inggris sudah bisa memperlakukan sejumlah langkah-langkah untuk recovery atau penyembuhan dalam segi ekonomi, dalam segi beberapa aspek yang ada di negaranya, sehingga bisa memperlakukan kebijakan-kebijakan antisipasi dan solutif lainnya. Nah, di sini Inggris pun menyatakan bahwa sebenarnya puncak kasus ini sendiri meskipun dinyatakan sudah melewati puncaknya, namun memang ada beberapa pihak lain yang mengatakan ini sebagai bentuk antisipasi lainnya. Satu sisi dari pihak Perdana Menteri mengatakan sudah melewati fasenya, namun beberapa peneliti menyatakan bahwa ini akan terus dilakukan adanya riset-riset untuk bisa mengantisipasi jangan sampai ada kasus-kasus baru di Inggris. Untuk itulah kenapa diberlakukan 3 minggu untuk adanya perpanjangan. Berikutnya kita lihat untuk negara lain yang menjadi contoh untuk memperpanjang fase kedua lockdown ini. Coba kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah ada negara Spanyol dan Bangladesh. Yang pertama Spanyol. Spanyol ini dikatakan oleh Perdana Menterinya, yakni Pedro Sanchez, yang mengumumkan perpanjang lockdown nasional hingga 9 Mei 2020 untuk menekan penyebaran virus corona. Namun aturan pembatasan ini akan dilonggarkan untuk memungkinkan anak-anak memiliki waktu di luar rumah. Dalam artian, aturan akan dimulai per tanggal 27 April 2020 atau perpanjangan dimulai pada tanggal itu sampai dengan 9 Mei 2020. Nah, Spanyol ini sebelum menerapkan lockdown nasional sejak 14 Maret 2020 dikatakan dan juga angka kematiannya pun tercatat sudah mencapai 20.043 kasus. Nah, makanya kemudian dari negara Spanyol sendiri memberlakukan sejumlah langkah-langkah tanggap lainnya sehingga memperpanjang untuk periode lockdown berikutnya. Satu sisi Bangladesh pun di sini akan memperpanjang lockdown juga selama 11 hari hingga 25 April karena kasus terus meningkat, baik itu kasus positif ataupun juga kasus kematian. Dan di sini langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh adalah dengan berkoordinasi dengan militer setempat untuk memperketat segala pengawasan, baik itu perbatasan antar kota, baik kota besar ataupun juga kota-kota kecil, dan juga beberapa fasilitas publik yang ada di sana diperketat dengan penambahan jumlah militer untuk menegakkan aturan bagi para warga. Sehingga di sini aturannya benar-benar, kalau di Indonesia dikatakannya adalah pembatasan sosial berskala besar, kalau di Bangladesh itu pelarangan sosial berskala besar, begitu dikatakan oleh sejumlah pihak. Berikutnya kita lihat lagi untuk negaranya. Nah, India ini pula yang menjadi banyak sekali perbincangan karena karakteristik dari segi antropologinya itu mirip dengan Indonesia. Kenapa? Tapi yang pertama saya mau lihat dulu dari keputusan dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang mengumumkan rencana perpanjangan lockdown. Ini masih akan dibahas sampai dengan 2 hari ke depan untuk melihat bagaimana skenario-skenario ataupun skema yang akan dilakukan untuk India. Kenapa? Karena perpanjangan lockdown ini kalau di India itu sama dengan membuat potensi gelombang mudik makin besar. Nah, mirip seperti Indonesia, dari kota-kota besar yang menjadi epicentrum yang ada di India, ini ada banyak sekali warganya sudah bersiap-siap untuk ayo mau mudik, mau pulang ke beberapa kota yang ada di India. Ketika kemudian ada keputusan untuk lockdown, maka ini banyak sekali gelombang-gelombang dari baik itu dari beberapa agen-agen di sana yang sudah mulai kebanjiran pesanan untuk transportasi mudik. Nah, karena memang di India ini yang ada sementara ini adalah pembatasan sosial, belum pelarangan yang sangat ketat, sehingga ada banyak sekali celah yang kemudian dikatakan bisa menjadi potensi bagi gelombang mudik ini bisa bermunculan ke kota-kota yang ada di India. Nah, kemudian satu sisi yang menjadi polemik juga di India adalah sistem kesehatannya ini, pemirsa. Ini sudah kewalahan. Banyaknya dari tenaga medis yang kemudian berguguran karena tidak mampu lagi untuk menangani, baik itu dalam segi kesehatan mereka juga sudah mulai terancam, APD pun juga kurang, logistik medis pun juga kurang, sehingga ini yang kemudian harus menjadi perhatian baik itu dari kabinet ataupun juga keputusan dari Perdana Menteri India Narendra Modi.
Berikutnya, kok kita sudah lihat dari fase-fase lockdown kedua dari sejumlah negara. Nah, ada pula negara yang melonggarkan perbatasan ataupun pembatasan di setiap wilayahnya. Contohnya yang paling menjadi perhatian adalah Amerika Serikat. Nah, pekan ini beberapa state atau negara bagian di Amerika Serikat ternyata menyetujui dari usulan Presiden Trump untuk membuka wilayahnya dan mulai memberlakukan beberapa kebijakan pelonggaran aktivitas bisnis di sana. Beberapa state, artinya belum semua. Kenapa? Karena di sini Presiden Trump meyakini bahwa AS ini sudah mencapai puncaknya. Dikatakan meskipun memang beberapa epicentrum seperti di New York yang bahkan sempat menjadi epicentrum dunia sudah mulai kurang angkanya, tetapi sudah melewati puncaknya. Meskipun angkanya pun cukup besar, kalau misalkan dibandingkan ya seperti di New York, itu memang sampai dengan pekan ini itu ada peningkatan 10%. Kalau biasanya meningkatnya sampai 20%, kalau sekarang 10%. Kemudian ada di Vermont, kemudian di North Dakota, itu pun meningkat mungkin antara 10 sampai dengan 15% kalau dilihat dari survei per pekan ini. Nah, tapi sayangnya ini belum disetujui pemirsa oleh seluruh pejabat karena memang begitu. Kalau misalkan beberapa negara bagian ini sudah membuka, artinya seluruhnya. Jadi beberapa kabinet ataupun juga anggota dewan ini mengatakan ada potensi penyebaran yang belum rampung. Kalau dibuka, artinya penyebaran tersebut bisa sporadis. Artinya bisa belum tuntas satu bagian, kok malah ditambah lagi. Jadi mereka pemikirannya seperti itu. Alhasil muncullah demonstrasi yang mencuat seperti yang Anda saksikan di beberapa media internasional. Ada banyak sekali orang yang memprotes seperti freedom is us, we need freedom, we want freedom. Nah, itu karena mereka semua ada yang polemik, orang yang setuju ataupun pro dengan kebijakan Trump dan ada orang yang pro dengan kebijakan yang ada di wilayahnya. Akhirnya kemudian bertabrakan dan muncullah demonstrasi mengenai we want freedom itu tadi. Padahal banyak sekali potensi-potensi yang bisa terjadi apabila pemutusan mata rantai ini belum tuntas di Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ada pun beberapa negara yang sudah melonggarkan kebijakan lockdown-nya. Misalkan seperti tuh ada beberapa negara yang sudah saya tuliskan, contohnya adalah Tiongkok yang sudah mulai mencabut larangan pergerakan rakyat pada 25 Maret di beberapa kota di Provinsi Hubei. Beberapa kota di Provinsi Hubei, namun kecuali di Wuhan ya. Nah, warga Hubei ini pun harus menunjukkan kode kesehatan hijau di telepon mereka yang menunjukkan kalau mereka itu sehat. Kemudian ada negara lain seperti Republik Ceko, Austria, Italia, Denmark, Prancis yang bahkan juga per pekan ini pun sudah membuka beberapa fasilitas umumnya. Restoran-restoran, supermarket pun sudah mulai dibuka perlahan. Norwegia pun juga demikian. Sweden apalagi atau Swedia yang saat ini pun juga tampak tidak ada lockdown sama sekali, tapi mereka mulai membuka dan memperlakukan kembali beberapa aktivitas publiknya. Portugal, Jerman, Yunani, dan juga Swiss. Berikutnya. Nah, kemudian ada banyak sekali jurnal internasional yang mengatakan kita harus belajar dari Vietnam. Kenapa Vietnam? Karena Vietnam adalah salah satu negara yang sampai dengan sekarang tercatat 0 kasus kematian di negaranya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Vietnam itu memberlakukan langkah yang sangat cepat menutup perbatasan akses transportasi sejak 1 Februari 2020 pemirsa. Jadi pada waktu dari Desember sampai dengan Januari, tampaknya pemerintah pusat di Vietnam ini langsung melakukan langkah untuk menyetop semua pergerakan mobilitas yang ada di negara-negara ataupun di kota-kota di negara Vietnam. Salah satunya dari Provinsi Vinh Phuc, di mana ini berbatasan langsung dengan Yunnan, Tiongkok, yang langsung ditutup dan dikarantina selama 21 hari. Masyarakat di Vinh Phuc ini pun langsung kemudian ditutup dan diberlakukan pemeriksaan massal di sana. Nah, sejak Februari pula, ini pemerintah sudah mulai melakukan ultimatum. Jadi bukan mengimbau, tapi langsung mengultimatum warga dengan peraturan ketat mengenai pergerakan, kemudian di mana saja mereka bisa melakukan aktivitas, dan juga pemberian supply dari bahan-bahan pokok yang ada di kota-kota besar yang menjadi prioritas dari karantina ini. Dan tercatat pun 0 kasus kematian sampai dengan saat ini. Berikutnya, kita akan lihat, nah bagaimana di Indonesia. Kalau kita lihat memang sudah ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah perlahan memperlakukan PSBB ini. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang pertama kali dan bahkan akan berakhir pada ataupun hingga 23 April 2020. Pertanyaan besarnya apakah kemudian akan diberlakukan fase kedua atau sudah? Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sempat mengatakan pada 16 April bahwa ada kemungkinan PSBB akan dilanjutkan ke fase kedua.
Pertanyaan besarnya kok kita lihat di sini ya. Kepolisian ini mencatat masih banyak pelanggaran di DKI Jakarta. Tadi saja ada informasi 18.000 pelanggaran. Misalkan warga yang masih nakal membonceng ojol, kemudian tidak menggunakan masker saat beraktivitas, dan beberapa pelanggaran lain di jalanan. Dengan adanya pelanggaran ini menjadi pertanyaan besar, cukup efektifkah penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta? Dan jika diperpanjang, apakah bisa memberikan dampak signifikan? Apakah kita perlu mengganti konteks menjadi pelarangan sosial berskala besar atau tetap PSBB? Nah, adakah kebijakan lain untuk meningkatkan awareness masyarakat? Sebagai warga yang baik, mari kita bantu meningkatkan kepedulian dengan cara kita. Demikian pemaparan saya dalam Fact Check kali ini, semoga berguna.